Podcast Selam. Ini di sini pagi sekarang ada di Tribuana dan kita ada di Podcast Selam. Hari ini gue bareng temen gue yang ini. Namanya siapa lu? Audita Harsono. Namanya Audita. Panggil aja Audita. Namanya lengkap banget pakai Audita Harsono. Ngapain sih? Gitu loh. Jadi ini gue ketemunya, gue kenalnya sih itu udah agak lama ya. Maksudnya ya tahu, ya saling tahu lah pokoknya lah. Karena dia ngetop lah kalau misalnya di dunia diving ngetop lah gitu loh. Followernya banyak muridnya juga, banyak yang banyak musuhnya juga. Gue nggak tahu kenapa. Gue juga nggak tahu kenapa banyak ada yang mau bareng sama dia tuh juga gue nggak ngerti gitu loh. Tapi satu pertanyaan gue sebetulnya adalah karena gue biasa ketemu dia tuh di Jakarta. Cuma ternyata base-nya tuh bukan di Jakarta. Lo base-nya di mana jadi? Gue di Gili sebenarnya, di Gili. Oke. Lombok. Nah, Gitu. tahu-tahu lo di Lombok atau memang lo? Agak, gue akhir gede di Jakarta. Oke. 2010 lah gue pindah ke Lombok. Terus 2009 gue jalan-jalan. Nah, kemudian 2010 gue memutuskan ngambil dive master di Gili. Oke. Nah, 2011 ya udah dah, gue pindah aja dah gitu. Ya kan, kayaknya enakan di Gili lah daripada di Jakarta. Nah, lo bisa ngerasa lebih enak di Gili tuh kenapa tuh? Triggernya apa sih gitu? Ya maksud gue di Gili sepi gitu ya kan, kagak ada mobil, kagak ada motor, lu mau tidur, lu mau party sampai jam 2 pagi, lu balik, lu tidur 6 jam aja, lu jam 8 masih bisa kerja gitu. Oke. Ya kan, jadi ya semuanya walking distance, terus diving gampang, ya kan, pemandangan bagus. Nah, ya udah gue mikir, ini bule-bule aja modal backpack ke sini, ke Gili, 5-10 tahun kemudian jadi bos, dia punya resort, udah jadi course director, gini-gini lah. Kenapa gue di negara gue sendiri kagak bisa ya? Kayak gitu. Nah, tapi nekat lo ini, buat gue nekat ya. Maksud gue, ini kan mungkin juga inspirasi juga buat orang lain. Lu panas ngeliat bule-bule itu. Terpacu lah. Terpacu lah. Mereka dengan modal yang, istilah modal nekat, terus bisa jadi. Terus kenapa lu yang emang orang Indonesia, di tanah Indonesia kenapa nggak bisa berani gitu. Tapi kan nggak semua orang punya keberanian itu nih gitu loh. Sekarang kita ngeracunin orang-orang gitu loh. Nah, kenapa lu memutuskan berani untuk itu gitu loh? Apa yang lu punya gitu loh modalnya gitu? Yang tadi lu bilang nekat. Ya kan? Jadi menurut gua ada power of spontaneous itu powerful banget gitu ya kan. Power of kepepet sih jagoan banget nih. Kalau lu hitung, gue belum punya duit. Yang terjadi cuma 2 pilihannya. Orang kaya misalnya orang kaya mau pindah ke Gili bakal bilang, lah terus bisnis gue mau diapain? Ini bisnis gue udah bangun. Gue punya staff gini-gini, terus mau gue tinggalin segitu aja. Atau pilihannya kedua, lu kagak punya apa-apa, ya kan? Ngegembel gini-gini. Terus gue di sono kalau ke Gili hidup gimana gue? Iya benar. Ya itu sih menurut gue sih cuman otak-otak oportunis doang gitu ya kan, dimana ya nggak akan ada yang benar buat lu gitu ya kan. Kayak gitu ya kan, atau lu mikir lu bisa kemana-mana, duit dapat gitu aja gitu-gitu apa gimana? Cuman kan nggak mungkin gitu ya kan. Ya udah gue sih udahlah jalanin aja, bukan nanti gimana tapi gimana nanti aja lah ya kan. Dan udah jalan 12 tahun, udah lewat gempa gede, hancur-hancuran, 2 tahun COVID, ya gue masih hidup aja gitu ya kan. Gitu. 12 tahun lama ya berarti, udah cukup lama sih. Udah struggle juga ya. Ya, SMP lah. Padahal gue tadi mau nanya gitu kan, pertama di awal struggle nggak sih bikin resort mandiri gitu? Ya, gue mulai dari 4 kamar gitu. Gue gue dapet tawaran tanah murah, gue bangun 4. Terus duitnya nggak gue pakai. Gue bangun lagi, gue beli lagi tanah, gue gedein dikit. Terus gue bangun lagi 4 ya gitu aja. Gue tambah mulu. Jadi ya, gue sih nggak ngelihat, gue nggak punya duit ya, seada-adanya aja gitu ya kan. Cuman sih intinya yang gue nangkep sih, jadi gini, banyak teman-teman gua begitu dia punya bisnis, duitnya dipakai makan atau meningkatkan gaya hidup.
Misalnya gini, lu sebulan Oke. gaji 5 juta, cukup hidup 5 juta. Begitu lu punya bisnis, ada income nih, bukan profit ya, Iya. ada income 10 juta, lu pakai 10 juta. Ya kan? Nah, di saat taruhlah lu misalnya instruktur gitu. Iya. Di saat gear lu rusak, lu kagak punya duit buat maintenance. Di saat misalnya hose lu bocor, ya lu paksa-paksain aja deh. Ya kan? Sampai ada bubble kemana-mana juga nggak ini. Cuman kalau gue coba, gue punya duit 10 juta, ya udah gue beliin misalnya second stage gitu ya kan. Terus gue punya duit lagi, gue beliin first stage. Ya kan? Gue punya duit lagi, gue beliin BCD gitu ya kan. Jadi gue nambah-nambah terus gitu ya kan. Nah dari situ gue bisa maju gitu ya kan. Gue bisa maju karena duitnya nggak gue pakai makan nih. Ya kan? Karena kalau gue pakai makan, gue pakai mabok, ya habis nih. Gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi duit bisnis lo itu emang buat bisnis lagi. Buat reinvest. Buat bisnis, buat reinvest, buat bisnis lagi, bukan buat gaya hidup ya. Benar. Sebab kan sebetulnya biaya hidup tuh murah ya. Yang Gaya mahal hidup. adalah gaya hidup ya. Betul, ya kan. Gila, sok bijak banget pagi-pagi. Nah, Parah. Iya. Nah, terus lo kalau di Jakarta gini, ini lagi ngapain nih? Nah, gua sebenarnya sih ya nengok keluarga gue gitu ya kan. Dan sebenarnya gue lagi transit gitu kan daripada gue terbang dari Bali. Jadi gue mau ke Maratua. Oke. Daripada gue terbang dari Bali, kemarin gue di Bali, transitnya banyak. Ya udah mendingan gue ke Jakarta dulu nih, ya kan. Gue nengok keluarga. Terus juga gue biasa kalau di Jakarta, misalnya gue udah punya tiket ke Jakarta, gue bilang ke anak-anak, gue biasa bikin workshop gitu di kolam, diving gitu. Workshop apa nih? Workshop jadi workshop diving gitu. Lu mau apapun gitu kan, mau lu lulus open water, mau ulang skill open water lu, memperbaiki mastering di skill open water lu, latihan buoyancy, latihan misalnya deploy SMB, ya kan, latihan kicking, ya kan, kayak gitu. Atau misalnya sekarang kan lagi rame tuh side mount, ya kan. Nah, kita bisa latihan nih settingan, misalnya merek A settingannya kayak gini, ada yang pakai loop bungee, ada yang continuous bungee, betul. ada yang ring bungee, nah kayak gitu-gitu. Nah terus juga kayak juga nih yang hari ini sih ada teman-teman gue baru lulus ANDP, tech dive. Nah mereka mau, jadi kalau tech dive sih menurut gue, lu mau settingan kayak gimana pun, tanki kayak gimana pun, yang penting lu bisa melakukan gas switch, deco stop dengan aman dan benar, ya lu udah oke, udah cukup. Nah sekarang saatnya lu di kolam lu setting nih, oh BCD gue gini, oh tanki gue kemarin gini. Nah disitulah gue workshop itu, karena sekarang yang ada adalah cuman ada course sama fun dive. Betul. Benar nggak? Betul. Nah pertanyaan gue, apakah lu dari 25 skill open water setelah lu lulus, lu master semua skill itu? Ya kan? Ada dong yang ke-skip dong. Betul. Kan? Pasti ada. Pasti ada yang ke-skip gitu kan. Nah, disitulah saatnya si mastering gitu. Di workshop. Karena menurut gua akan kasih feedback, gua akan briefing. Ini menurut gua caranya kayak gini yang enak, yang cocok di Indonesia, atau kayak ya sebelum ini gua ada workshop lumayan banyak juga tuh, 15 orang. Itu zaman pas mau hammerhead tuh, Dit. Pas mau banda nih, ya kan. Nah, wah nih safety-nya gimana nih, Dit? Gini ini, gue bilang, oh ya udah, ayo kita ke kolam gitu kan. Lu backroll entry-nya gimana, negative entry-nya gimana, team dynamics-nya gimana, body position gimana. Karena, nah nanti gue nulis artikel tuh, Dit. Ya, maksudnya materi buat ini menunya, gue tulis ada di Ta 101. Jadi, rata-rata kecelakaan diving itu di 5-10 menit pertama. Betul. Gitu. Jadi kalau lu bisa avoid 5-10 menit pertama, bisa sampai ke bottom, lu bisa stay with your group, ya itu sih kedepannya lebih lancar gitu. Ya karena poin-poin ginilah yang gue lebih sharing di workshop. Gitu. Jadi workshop lo ini situasional berarti? Maksudnya? Customize. Iya, customize. Maksudnya ketika ada request atau ketika lo mau bikin atau lo mengajukan tema habis itu lo sebar ke teman-teman? Ya banyak atau sih. Atau kebalikannya? Teman-teman minta apa? Gue sih biasanya, pokoknya gue bilang, gue ke Jakarta nih.
Misalnya kayak sekarang nih, gue ke Jakarta 17-19 kalau yang mau workshop, yuk. Ya materinya bisa Sedmon, bisa buoyancy, bisa tech dive, bisa dive safety gitu, ya, kayak gitu ya kan. Misalnya, gue bener nih, gue mau ngambil tech dive, apa yang perlu gue prepare gitu kan? Yeah. Oh yaudah, ntar lu gini nih. Ntar gue udah ada jadwal, misalnya 1 orang, ntar gue share gitu kan. Nah terus kalau enggak gue baru lulus Sedmon nih. Yeah. Cuman ini gue masih belum nyaman, boleh nggak latihan lagi? Ayo gitu kan. Atau misalnya kayak ada juga, nah ini yang seru nih, ada juga dive pro, dive master sama instruktur nih. Workshop sama gue. Karena dia, jadi poin gue cuman bilang, nih kita ini nggak bisa stop belajar. Betul. Ya kan? Betul. Lu udah instruktur, gue bisa coba sharing yang menurut lu bagus. Ini ada beberapa skill yang lu mungkin belum bagus nih. Yuk kita coba barengan gitu ya kan. Contohnya kayak back kick misalnya. Ya kan. Nah, di rekreasi mungkin nggak begitu pakai nih. Tapi bukan di technical doang. Kita bawa kamera enak kalau kita bisa back kick gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Atau sekedar SMD deployment gitu kan. Ini ada berapa cara? Ada 5 nih. Kok 5 gue cuma tahu 1. Oh ya udah kita belajar 4-nya. Nah, ini cukup memberikan flavor aja sih gitu. Iya. Supaya lu mengajar juga lebih menarik aja, ada cerita lainnya. Dan menurut gua itu gua senang banget di mana Dive Pro juga mereka update gitu. Nah, ini yang gua belajar banget di Bule nih, Dit. Oke. Nah, si Bule itu walaupun dia course director, dia masih ngambil kursus lain yang dia belum pinter. Contohnya nih, lu instructor. Lu kan fotografer nih, Dit. Lu misalnya, lu seorang instructor, dia bisa ngajar fotografi underwater. Tapi pertanyaan gue, apakah lu fotografer underwater yang hasil bagus? Iya. Nah, itu kan belum tentu nih. Betul. Si instructor ini, banyak yang, lu bikinin gua kartu dong. Underwater fotografi. Kayak gitu. Banyak tuh, cuman minta doang. Oke. Ya kan? Nah, cuman menurut gua, di mana gua menjadi proper murid dalam proper course, itu nggak sekedar diajarin doang, tapi yang utamanya adalah dikoreksi. Betul. Gitu ya kan? Betul. Gue setuju tuh. Ini kayaknya, Tak, nih gambar lu kalau angle-nya gini akan lebih cakep nih, Tak. Ya kan? Soalnya lu seneng angle gini nih. Kayaknya kalau gini, exposure-nya gini akan lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu yang gue rasain banget. Nah, jadi kalau di instruktur kan ada namanya co-teaching atau team teaching. Ya kan? Itu kan lu cuman shadowing course. Dan setelah lu shadowing assisting course berapa kali, lu bisa apply sebagai instruktur. Betul. Ya kan? Nah, tapi menurut gua lu akan mendapat kartu. Sedangkan kalau lu menjadi murid full course, lu akan diajarin latihan dan dikoreksi. Dan lu latihan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, di workshop ini yang menurut gua banyak nih bule-bule di Gili yang dia udah dive master instruktur. Dia ngambil Sedmon. Ya kan, dia ngambil misalnya INDP, Advanced Night Rock Deco Procedure. Jadi dia bisa bercerita pada saat dia ngajar Sedmon, pada saat dia ngajar deep dive, si materi tech dive ini dimasukin ke dalam cerita ngajarnya dia. Belajar terus pokoknya. Jadi dia ngajar misalnya 40 meter, tapi dia pernah ke 45 meter dengan benar dan aman gitu ya kan, bukan udahlah gampang kita ikutin divecom aja, nggak gitu ya kan. Jadi lu punya cerita lebih bagus, seperti misalnya gue pernah ke Raja Ampat gini kondisinya, Komodo gini beda lagi. Ini kan lu pada saat ngajar si murid lu ini kan akan menarik banget nih gitu, akan tertarik dengar cerita lu gitu. Nah, itu yang gue bilang ke diver nih gitu ya kan, lu banyakin dulu ceritanya sebelum lu sebelum lu jualan lah atau cari duit gitu ya kan. Nah, lo selama lo bikin workshop ini, lo pernah menghadapi kayak ego sentral gitu nggak? Kayak ya ini kan misalnya gini, apalagi kalau udah dive pro apa segala macam kayak yang
ya nggak bisa, gue tuh gini atau gue tuh ini dan segala macam kayak di gitu. Workshop ini ya ego nggak ada masalah, bisa nggak ada masalah. Gue lebih ke arah, ayo kita diskusi nih. Ini gaya diving lu gimana? Lu nggak bisa itu karena apa? Gitu ya kan? Oh gue gini, murid gue gini. Oh kalau dari based on pengalaman gue, kalau murid lu gini mungkin approach lu kayak gini deh. Gitu ya kan? Misalnya murid gue lebih senior dari gue nih di kantor gue harus gimana? Gitu ya kan? Misalnya lu mau ngajarin istri bos lu gitu ya kan? Istri bos lu. Nah gue biasa kayak di workshop, gue bilang, lu gimana tuh? Wah, susah banget nih ngajarin buoyancy. Gue bilang, kalau gue triknya gini bro. Gue foto si ibu ini sama penyu. Tapi gue ambil penyunya, gue potong mukanya. Terus gue ambil mukanya, gue potong penyunya. Gitu ya kan. Nanti kan dia komplain pasti sama gue. Betul. Dita, ini kenapa? Kepotong. Gue bilang, Bu, lah ibu kejauhan sama penyu, Bu. Gitu ya kan. Mana yang harus saya ambil? Ini kan udah gue ambil dua-duanya. Terus gimana dong? Bu, mendingan besok kita jangan foto-foto. Kita latihan buoyancy dulu deh, Bu. Nice dari situ. Halus lah, kita masuknya halus nih. Jadi si ibu mau belajar buoyancy dengan iming-iming foto bagus. Foto bagus. Ya kan? Investasi bodong lah. Iya. Tapi itu nice trick sih. Nice trick gitu nice ya kan. Trick. Nah, kayak gitu-gitulah yang maksudnya gue pengalaman di Gili gitu kan, kita dapat murid nggak bisa milih. Betul. Ya kan, gitu kan. Lu ada orang India, Singapura, syukur-syukur lu dapet yang Skandinavia yang jago banget di air. Nah, cuman kan kita nggak bisa milih. Itu ada Asia, ada lokal, Indonesia, ya kan. Nah, ada tua, muda. Nah, di situ tuh, misalnya kayak contohnya, lu bilang, oh regulator copok mulu. Kalau lu ngajar di SD gitu ya kan, orang kan banyak kan nggak bisa gigit regulator tuh. Caranya gimana menurut lu biar cepet? Nggak tahu gue belum pernah soalnya. Nah, ini ada regulator nih, ya kan. Gue cuma bilang, lu tahu A, I, U, ya kan. Gue bilang, lu A, I, U. Wah, itu udah pasti tuh regulator ngesil tuh. Dia bilang, anjing bener juga ya. Gue bilang, oke semuanya A, I masukin regulator, U. Nah, bibirnya ngesil. Nah, itu yang gue lebih nge-share nih sama si Dive Pro ini, gitu, ya kan. Nah, dari situ timbullah diskusi gitu, Dit. Ya kan? Jadi ini bukan course nih, bukan course. Gue bukan instructor trainer, bukan course director, bukan IDC staff. Gue cuman orang bisa masak, kita sharing cara bikin Indomie. Itu ya kan, ini cara Indomie gue gini nih, Dit. Oh lucu juga nih, tapi kan lu bukan master chef, Dit. Ngapain lu ngajarin gue? Ya Indomie gue enak aja, menurut gue kayak gini. Silakan lu coba gitu ya kan, kayak gitu. Ini keren sih, maksudnya ini kan berarti jadi buat menurut gue jadi jembatan antara course sama fun dive kan. Jadi ada di tengah-tengah ini yang kalau di free dive mereka istilahnya coaching, Dit. Kalau di free dive kan lu kalau misalnya kagak lulus nih, kagak bisa ke 20 meter, lu kan nggak lulus kan. Nah, lu nanti misalnya latihan coaching sama instruktur. Karena free dive kan lebih fisik gitu ya. Lu harus tahan napas nih. Ya kan, walaupun kalau gua ngajar free dive sih tanya gimana caranya? Ya lu tahan napas aja. Gua kurang dalam, ya lu tahan napas daleman, ya kan. Kayak gitu ya kan. Gua nggak tahu nih. Mungkin makanya gua nggak belajar free dive. Ya kan? Gitu. Cuman kalau di free dive coaching. Kalau di zaman kita dulu SMA nih, namanya bimbel, coy. Bimbel. Kalau sekolah ngeles. Lu pulang sekolah, lu ngeles. Ya kan, kayak gitu. Les tambahan jadi. Les tambahan, bimbingan belajar lah. Lu mau masuk UMP SPMB. UMPTN aja bilang, lo kan emang tua. Yang ngomong-ngomong SPMB lagi nggak pantes. Gitu, si permaru. Iya, lebih tua lagi. Iya, nah kayak gitu. Jadi kan, karena menurut gue gini, sekarang daripada kita pada ribut-ribut, wah lu ngambil murid gue lo coy, gini-gini. Ya kan, lu cuma ngajar open water sama advance. Sedangkan yang gue lihat, si diver ini datang, gue mau belajar dong. Ya udah lu ngambil advance saja. Padahal dia open waternya belum spesial. Iya. Padahal di advance kagak diajarin tuh mas clearing lagi, Dit. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, ini kan si murid kan gitu. Atau misalnya, lalu kan udah rescue, Dit. Lu mau belajar apa lagi sama gua? Padahal lu belum master si semua skill lu ini, gitu ya kan? Atau misalnya
napas gue masih boros coy. Ayo kita latihan belajar napas aja, belajar kicking di arus misalnya, kayak gitu tuh. Nah gue workshop juga nggak cuma di Jakarta doang. Di Jakarta sih gue demen di Tribuana, kolamnya karena dalam kan. Iya betul. Terus dekat lagi sama rumah gue. Nah cuman gue juga sering workshop, kayak kemarin gue di Bali, di Amet. Gue workshop 4 hari. Terus gue pernah di liveaboard juga. Itu dia ngeliat, lu bikin workshopnya di liveaboard? Jadi biasa tamu liveaboard. Begitu ngeliat gini-gini, gue bilang, gue biasa workshop gini-gini. Kalau lu mau, ayo aja nih. Lu kan masih ada 3 hari nih. Ya udah, gue pokoknya fee gue sekian. Ya udah, kayak gitu. Ya kan. Nah itu workshop gue dari ya basic open water skill, misalnya side mount, take dive, kamera, foto video, ayo aja gitu ya kan. Apalah yang gue bisa lah gitu ya kan. Kayak gitu ya kan. Karena poin gue adalah gue sharing nih. Ya kan, kayak lu bisa masak, lu sharing masak. Iya. Kalau di kelas kan, ini lu caranya gini nih, ya kan, lu nyontek teman gitu kan, biar lu lulus ujian. Berarti market tuh jadi luas banget dong ya? Luas banget, bener gitu. Karena menurut gua nggak butuh standar agency, nggak butuh lu instruktur, kita cuman sekedar sharing gitu ya kan. Walaupun ya gua instruktur juga, cuman poin gua adalah gua mau memfasilitasi orang yang mau upgrade skill. Atau gue mau memfasilitasi orang yang mau ambil next course untuk dia bisa lebih siap gitu, ya kan? Gitu. Itu jam makan lo ya? Hah? Itu jam makan lo? Enggak, gue ntar lagi, sejam lagi. Oh, sejam lagi. Masih ya. puasa. Lagi puasa dia. Ya. Puasa intermittent, mau Ya. mau apa? Mau gemukin badan. Yoi, mau gemukin badan. Iya. Biar kayak Adit. Jangan dong, gue terlalu gemuk, jangan nanti itu. Nah, lo yang dengan ide dan usaha lo membuka workshop ini membuat lo menjadi banyak teman atau banyak musuh? Ya kalau itu sih gue nggak peduli ya. Ya. Maksud gue mau teman mau musuh ya, namanya orang kagak seneng sama lu ya nggak akan seneng sama lu, ya kan. Cuman poin gue mau share ini, ya kan, karena ada juga yang dengan gua ngajarin yang gua tahu, ada juga orang yang jadi, lah kemarin gua open water course diajarin apaan ya? Itu sering tuh. Nah, itu sering tuh. Gitu. Nah, itu sering. Banyak orang itu, jadi gue cuman ngomong, di Gili kan kita banyak instructor kandidat, ya kan? Gue cuman bilang, lu kalau jadi instruktur, coba do the best. Ya lu 25 skill, lu ajarin 18 pun si murid nggak akan tahu. Dan kalau lu enak, si murid akan bilang lu bagus dan dia akan ngerekomendasiin lu. Tapi yang gue bilang, kadang-kadang gue bilang, lu jangan mikir si murid lu itu bodoh. Karena kalau lu berpikir murid lu bodoh, lu memberikan kurang dan lu nggak memberikan delivered lebih, yang harus lu pikir adalah si instruktur lu ini suatu hari mungkin menjadi instruktur juga. Yang murid ya si murid itu lama akan jadi jadi instruktur juga. Di saat dia ngambil instruktur dan dia tahu si anjing dulu gua kagak diajarin ini, ya kan? Bener. Lu tuh udah hilang tamu, udah hilang rekomendasi gitu ya kan? Karena lu mikir jangka pendek, ya kan? Lu mikir jangka pendek. Nah, ini kayak misalnya gue dive pro, gue biasanya ngomong, lu gimana sih kok di Gili bisa rame banget, Manta Dive kok bisa 1 tahun 3.000 sertifikasi. Jadi, lu ngajar di SD udah kayak setengah materi open water. Oke. Nah, jadi si murid udah senang banget. Di saat dia enak, ya udah deh gue lanjut lagi 2 hari lagi open water, dia kayak gitu. Di saat dia open water, di briefingnya hajar ilmu-ilmu advance. Gitu. Di saat ini dia ngambil tuh advance karena kemarin lu cerita tentang night dive ini kenapa tuh? Ya lu ngambil aja advance. Kemarin kan gue baru ya sekedar teaser lah, icip-icip lah, ya kan? Atau misalnya kayak lu pas advance dikasih udah hitung-hitungan deep dive gitu. Lu ngitung SAC misalnya, ya kan? Kayak gitu. Atau misalnya yang gue bilang, lu deep dive udah dikasih gaya-gaya tech dive. Atau pas ini instrukturnya pakai side mount. Nah, kayak gitu kan. Lo selalu ngasih lebih. Iya, kita deliver more. Lebihannya tuh teaser. Jadi kayak yang ini apa lagi nih, ini apa lagi nih, apa lagi gitu. Iya.
Gitu ketimbang. Jadi poin gue gini, di Dive Pro ini kita sama-sama cari duit kan. Betul. Bener nggak? Ya kan? Jadi begitu tamu lu udah masuk di pintu rumah lu jangan kasih diskon. Lu kasih lebih. Karena kalau kasih diskon, lu berarti kurang duit. Iya. Bener nggak? Iya. Lu mending, ini diskon bisa nggak? Gini deh, lu nggak gua kasih diskon, tapi lu gua kasih 1 kali fun dive lagi. Kita latihan ini. Misalnya gitu, ya kan? Atau misalnya, ini kan kita bertiga. Ya udah, kalau lu bertiga, gua kasih, kalau di SSI bisa 1 adventure deep misalnya. Atau 1 adventure night. Ya gitu. Nah begitu, wah seru juga ya Advan. Ya udah lu tinggal 4 kali lagi nih, 1 kan udah gratis. Anjing lu, tai lu ya. Ya udah deh, berapa hari? 2 hari lagi, 2 dive. Ya udah gua ambil. Nah, kayak gitu Dit. Jadi poin gua dengan lu mendiskon diri lu, mendiskon skill yang lu berikan, lu akan memberikan pas-pasan. Mungkin lu nggak menyalahi aturan. Gua nggak bicara yang nyalain aturan ya. Iya. Lu nggak menyalahi aturan, tapi lu nggak berpromosi. Gitu, ya kan? Setuju. Poin gue sih seperti itu gitu kan. Makanya kita ngasih lebih gitu. Betul. Itu menurut gue tuh poin bagus sih karena lo tahu kan beberapa tahun ini kan terjadi perang diskon dan dan segala macam. Dan gue nggak mau ngomongin kualitinya ya. Pokoknya intinya perang diskon yang membuat semua orang jadinya kayak yang kayak ini lebih murah gitu kan. Sementara kan kita tahu kan maksudnya ini bukan soal murah, tapi soal bagaimana pengajarannya. Jadi mungkin juga yang murah juga pengajaran lengkap, mungkin juga gitu kan. Dan mungkin juga yang mahal juga busuk. Betul gitu loh. Cuma kan maksudnya adalah kan itu kan industri kita bersama yang sebetulnya punya standar yang sama kan, mau semua agensi kan. Jadi selama itu sebetulnya dilakukan dengan baik sih sebetulnya nggak apa-apa. Cuman yang dihindari adalah jangan sampai nanti, ya itu ada pertanyaan kayak ketika udah dapat sertifikat open water, habis itu main ke tempat lain segini kok. Itu apa ya? Kayak gitu, benar tuh. Kok ini apa ya? Itu kemarin gua nggak belajar ya? Ya kan? Nah, dan ini biasanya kalau lu mindset kerdil, lu akan takut murid lu diambil orang. Karena ketahuan busuk lu nanti. Ya kan? Yang lu bilang nih gitu kan. Iya. Kok gue sama si geng A kagak diajarin nih gini ya? Lu tanya aja tuh, bener gue berempat nih. Lu lupa kali? Enggak, lu tanya berempat. Beneran kok nggak diajarin? Gitu. Bener. Nah makanya dia coba nge-keep terus nih. Dicoba lu dibikin supaya lu ketergantungan. Gitu. Tapi di bisnis-bisnis, di diving atau di instruktur-instruktur yang menurut gue sukses dan ngajar di seluruh dunia, dia ngasih lebih. Ngasih lebih. Si muridnya justru, Dit, lu kalau mau ke sono lu sama dia deh. Dia bagus. Nah, begitu ke sono, muridnya mungkin, oh bener tuh dia bagus. Wah, keren nih. Instruktur gua keren, ngasih rekomendasi yang top. Berarti dia punya kualitas bagus, gitu ya kan. Atau misalnya, ya balik lagi lu bilang, misalnya murid dive center A datang ke DIP, terus diiming-imingi barang murah. Dia tertarik lah, namanya manusia, barang murah ya tertarik kan. Nah, abis itu dia ngambil. Abis itu dia bilang, enggak enak, servisnya nggak enak gitu, ya kan? Gua gini, gua ini. Dan yang lagi-laginya Dit adalah market diving ini bukan orang yang nggak punya duit banget. Iya betul. Bener dong, bener nggak? Ya kan? Lu dari alat aja udah harus beli. Mahal. Bener nggak? Udah mahal nih, ya kan? Kalau lu demen futsal mah lu modal sepatu sama kolor, lu bisa happy tuh main bola nih. Jangan futsal lu sewa lapangan. Ya kan, nah kayak gitu ya kan. Atau lu hobi main PS kan lu cuman PS 3.000 gitu kan. Nah, kalau ini kan enggak nih. Belum lagi lu traveling gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya marketnya up market, middle high. Middle high betul. Nah, di mana middle high itu enggak masalah sama duit kecil. Emang ada yang money oriented ya. Itu middle-nya. Ada, tapi dengan lu memberikan kualitas itu bisa ini gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau gue bilang ya kita harus melihat nih pasar ini kemana. Dan semakin bagus lu ngajar, semakin lu orang suruh ini kemana-mana Dit. Gue ngelihat jadi mereka lebih diver bener ketimbang diver yang pas-pasan. Gue udah pernah komodo. Nah kayak contohnya gini nih, gue di Gili nih, di Manta nih, ya kan.
udah mulai nih banyak orang Jakarta nih. Itu ada yang tiap 3 bulan ke Gili. Gitu, untuk latihan diving. Untuk latihan tech dive. Karena dia fun dive gitu. Karena dia seneng nih. Oh, gue dikoreksi lagi di sini. Gue nggak dilepas gitu aja nih. Gitu. Karena lu masuk ke ekosistem dive center. Gitu. Nah, itu dengan seperti itu, si destinasi itu bukan tick the box. Gue pernah ke Komodo sekali, tick. Gue nggak perlu kesana lagi. Enggak. Lu balik lagi karena lu pengen belajar. Karena lu pengen ketemu ini. Karena ada skill yang lu belum paham. Karena ada dive site yang lu belum puas gitu ya kan. Ya gue udah ke Komodo misalnya 5 kali misalnya. Ya emang lu udah apal semua. Bener nggak? Ya kan? Tidak mungkin. Gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi pokoknya bisnis ini tuh all about hospitality sama service. Kalau memang itu bisa dipenuhi dan bisa kasih lebih, customer pasti akan ngejar ya. Nggak peduli. Ya menurut gue juga gitu sih. Iya. Sama kalau nanti, misalnya kayak tadi yang lo cerita gitu, kalau instruktur itu ya namanya lu sharing knowledge, bahkan lu misalnya sharing, misalnya ada yang gue pengen ini deh ada nggak sih yang biologi laut apa dan segala macam. Oh ada yang nih dia yang bisa ngasih sertifikasinya dan segala macam. Dan lo nggak ragu untuk ngasih itu. Dan poin gue gini deh. Sebenarnya kita juga sebagai diver nggak perlu hanya bergantung pada sertifikasi. Oke. Kalau sertifikasi jadi lu ujung-ujungnya nyari kartu. Ya. Atau lu nyari knowledge. Misalnya kayak lu tadi mau marin biologi, terus ketemu temen lu dosen IPB yang jurusan kelautan apa-apalah gitu kan. Nah, menurut gua lu belajar, lu tanya ke dia walaupun gak ada course-nya, itu lu nambah knowledge. Walaupun bukan sertifikasi nih. Gitu, ketimbang lu belajar sama gua yang punya sertifikasi misalnya apalah underwater naturalis lah gitu ya kan. Tapi gitu ya. Gua nggak pernah ini gitu ya kan. Kayak misalnya gini deh. Ada diving IFR instructor. Itu apa? Emergency first responder. Oh, oke. Ya kan? Nah, dia ngajar dibanding lu ngambil P3K ini nih, IFR ini sama misalnya ke RSCM. Gitu. Di darat ya. Nih ya kan. Dia mah udah tahu bener cara ini orang gimana gitu ya kan. Itu kan lebih sharing realnya gitu kan. Atau lu belajar sama dokter, apa sama suster, apa sama misalnya Basarnas, pemadam kebakaran yang emang itu ranah pekerjaannya gitu ya kan. Nah seperti itu gitu kan. Lu bertanya sama arsitek, apa lu bertanya sama kuli bangunan. Kuli bangunan mungkin lebih tahu nih ngakal-ngakalin. Iya. Ini kalau arsitek tahu cara ngitung, desain, gini-gini. Gue juga nggak paham juga gitu kan. Kurang lebih karena itu bidang dia hari-harinya gitu. Iya benar-benar. Jadi ya kalau namanya belajar ya lo belajar. Ya lo belajar belajar sama siapa aja, belajar kapan aja. Kalau kita ngomongin diving, nggak semua lo belajar diving itu memang maksudnya gini. Ya ke instruktur iya, tapi maksudnya untuk hal-hal yang memang di luar kayak emergency first response, kemudian misalnya hal-hal lain yang kayak misalnya arus, lu naik liveaboard, iya betul, arus kita nanya berarti ke kapten apa dan segala macam, ke orang-orang kapal yang memang lebih tahu itu dan segala macam, itu nggak melulu itu segala macam. Karena sebetulnya pertanyaannya kan gini, lu sebetulnya mau jadi certified diver atau qualified diver? Nah itulah bahasa kerennya lah. Iya kan? Ya kan? Lo mau jadi diver yang sekedar punya sertifikat atau memang punya kualifikasi? Iya. Keren ya penutupnya? Gila. Pas ada telepon lagi. Keren banget ya. Nah, terus next project lo ada apa lagi? Next project sih gua ya dari sini gua ke Maratua. Dari Maratua gua ke Amet. Maratua tuh apa? Apa itu aja trip aja? Iya, gue ada ngajar course 4 orang. Oke. Ya kan. Nah itu yang gue ajar, ya lebih ke workshop, tapi yang murid gue itu guide sama ownernya. Gitu. Jadi lu kesana nyamperin resortnya jadinya? Sama manajemen lah kasarnya. Gitu. Jadi gue sharing gimana cara lu lebih safety nih ininya, ya kan. Ngebawa tamu kayak gitu, ya kan. Nah, ya gue 10 hari di sana, habis itu gue ke Amet ada course lagi gitu. Ya kayak gitu. Jadi
menurut gua lu punya ilmu, lu punya pengalaman foto misalnya, lu bisa ngajar foto workshop. Mungkin materi lu aneh, Dit. Cuman lu bisa bilang, ini cara gua menghasilkan foto ini. Iya, betul. Gitu. Karena cara lu akan berbeda sama cara gua. Gitu. Jadi gua juga mengencourage fotografer-fotografer yang menghasilkan foto bagus, tapi bukan dive instructor. Oke. Karena kalau lu ngajarin workshop sharing cara lu bikin foto, cara lu bikin video, cara settingan kamera lu, cara kamera lu kasih botol aqua biar nggak tenggelam, ya itu kan iya, betul. sebuah knowledge gitu, yang nggak ada di kurikulum lain gitu. Betul. Ya kan? Dan ketika sharing knowledge lo bisa jadi duit, kenapa enggak ya? Ya menurut gue sih duit efek nantinya gitu kan, iya, benar nggak? Misalnya lu sharing knowledge, lu workshop, orangnya bilang anjing susah lah Dit lah. Lu kosong nggak minggu depan? Lu aja deh fotoin gue dah. Oke, berangkat kita, benar nggak? Itu efek dari lu kerja bener. Iya, betul. Benar nggak? Ya kan, lu efek dari lu kerja bener, efeknya adalah duit. Bukan target lu, goal lu adalah duit. Yang ada, lu kinerja lu akan disesuaikan dengan si duit itu. Betul. Benar nggak? Kayak gitu. Kalau lu kayak lebih semangat gitu ngomong, kayak misalnya lu podcast deh, gitu kan, lu dapat duit nggak? Enggak. Nah, agak. Tapi lu modalin ketemu orang gini, ya kan. Nah, kayak gitu kan. Syukur-syukur lu melakukan bagus, nanti lu diundang gitu ya kan. Betul. Deddy Kobuser gitu kan. Iya. Sip. Ini maaf ya kalau kita sok bijak pagi ini ya. Tapi memang kalau pagi-pagi emang gini nih, belum masuk air soalnya. Lu masuk air jam berapa, Ter? Masuk angin. Masuk air. Kan ini kan kita udah Tribuana ke kolam. Jam 1. Masih lama. Ini gue mau ngobrol-ngobrol dulu, setting alat, baru gue ke air. Nah. Sip. Udah 37 menit. Oh ya udah. Kelamaan, Ter. Ntar pada bosan ngeliat kita. Aus nih gue. Aus ya? Ya diundang kagak dikasih minum. Mana lo masih puasa sampai sejak setengah jam lagi. Pinggir gua lagi. Iya gitu. Ya udah sukses nanti. Kalau lo mau bikin workshop lagi ntar kalau mau kemana? Belum kelar, belum gua tutup sini balik. Lu bilang udah. Kalau mau bikin workshop, kenapa? Lepas. Copot coy. Oh ya pakai lagi aja. Oh masih ada nih. Masih dapat. Kalau lo mau bikin workshop atau orang minta bikin workshop ke lo, ngubunginnya ke siapa? Ya gue biasa ya ke anak-anak di WhatsApp gitu ya kan. Nah, atau gue sih ngobrol di Instagram. Lo di Instagram ya? Iya. Ntar kasih Instagramnya ntar boleh, itu. Boleh. @auditaharsono. Iya. Lo DM aja sendiri ya, jangan nyuruh gue. Gue nggak dibayar sama dia. Boleh. Gue juga nggak dibayar nih. Ya udah sip. Ya udah. Sampai ketemu ya. Dah. Podcast Selam.